Jangan pernah merubah diri kita hanya untuk penilaian orang lain, karena itu akan membuat kita kehilangan jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh catatan waktu Bun Ai ikut kelas Certified Motivation Training. Jadi Bun Ai kira ini buku yang biasa buat coret-coret. Ternyata pas ngeh ini bukunya tuh buat konten. Makanya Bun Ai langsung pindahin ke buku yang biasanya Bun Ai coret-coret. Jadi Bunda itu ya sedikit cerita dari dulu sekolah terus kuliah itu punya kebiasaan kalau misalnya lagi diajarin itu selalu Bunda nulis. Karena Bunda pernah juga diajarin bahwa semakin banyak indera yang kita pakai untuk menyerap ilmu, maka itu semakin mudah diingat dan sulit dilupakan. Jadi dulu tuh salah satu yang benar-benar Bun Ai inget waktu belajar di pondok, kalau pas lagi guru ngajar itu jangan ngobrol karena itu masuk ke salah satu adab, ke salah satu akhlak gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita juga pengen ngobrol karena gurunya ngebosenin kan. Makanya untuk antisipasi itu, Bunda itu kalau gurunya ngomong, Bundanya tuh nyatet. Nggak tahu dicatat apa, pokoknya catet aja. Nah, alhamdulillah efeknya tuh ketika mau ujian, Bunda itu jarang banget belajar kayak dihafalin gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu, ada beberapa juga yang teman-teman kadang suka nanya, "Emang itu ada ya di catatan?" Nggak ada, kan waktu itu si bapak ngomong begini. Jadi kita lebih inget. Makanya Bunda itu kalau ikut Zoom kelas atau misalnya Bunda juga ikut kelas-kelas apapun itu yang baik gratis ataupun berbayar, itu kebiasaan Bunda adalah nyatet. Tapi punya kelemahan. Kalau catatannya Bun Ai itu biasanya Bun Ai doang yang paham sama malaikat kayaknya ya. Soalnya Bunda itu nyatet pakai kode-kode sendiri. Jadi ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini. Kayak kemarin Bunda itu belajar untuk Certified Motivation Training gimana kita tuh memotivasi orang. Cara kita itu untuk memberikan konsultasi sama orang, cara kita untuk meng-hire orang cerita sama kita tuh nyaman, terus saran-saran kita itu tersugesti dengan baik. Nah itu Bun Ai nyatetnya cuma ringkes-ringkes aja. Nah ini ada satu kelas lagi yang kemarin Bunda udah ikutan nih, kelas gratisannya alhamdulillah. Setelah pendaftaran yang panjang, Bunda itu alhamdulillah dapat kelas gratis sekitar 2 kali. Tapi Bunda lagi nabung untuk ambil certified-nya. Untuk certified hypnotherapy atau hypnotraining gitu ya, Bunda agak-agak lupa sih. Soalnya senang aja. Bunda itu setiap dapat ilmu baru tuh kayak alhamdulillah senang banget. Terus jadi kayak punya senjata juga untuk jariah baru kan. Karena kalau kita punya ilmu kan bisa dibagiin, dan hebatnya ilmu tuh kalau dibagiin bukannya makin habis tapi makin banyak ya. Jadi makin banyak nyerap lagi, makin banyak nyerap lagi. Apalagi kalau pas dibagiin ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang Bunda aja nggak kepikiran, kan bikin kita harus belajar lagi kan untuk menjawab si pertanyaan tersebut. Wow, Masya Allah tabarakallah. Kalau teman-teman paling senang belajar tentang apa sih? Boleh dong sharing di kolom komen. Apakah aku pokoknya paling senang kalau belajar tentang keuangan Bunai, belajar cara nabung, belajar masak hemat. Nah itu boleh banget tulis ya di kolom komen. Oke, nggak kerasa udah sampai di hari Senin, dan Senin lagi. Semoga Seninnya teman-teman selalu membahagiakan seperti tanggal gajian. Nah, tim gajian 25 atau tanggal 1 nih. Kira-kira ya gajian tanggal 25 itu masih aman nggak anggarannya? Karena masih beberapa minggu lagi. Kalau gajian tanggal 1 mah wow, jangan ditanya ya. Pasti aman karena baru gajian. Oke, ngomongin gaji hari ini Bunda mau ngebahas tentang budgeting gaji 2 juta yang kalau kita atur secara ideal. Tapi kembali lagi, budgeting itu tidaklah teori tapi praktek. Jadi kalau ngomongin budgeting ideal, sebenarnya prakteknya pasti nggak ideal. Kenapa nih kalau ngomongin gaji 2 juta, mungkin kalau masih single bisa ambil cicilan 30%. Karena kan disarankan oleh pakar keuangan cicilan maksimal di 30%. Tapi kalau udah nikah dengan cicilan 30% tuh bakalan terasa berat banget. Karena sisanya 70% di 1,4 untuk kebutuhan. Sementara dengan gaji 2 juta sudah menikah, kayaknya nih mohon maaf banget dari survei yang Bun Ai lakukan itu udah pas-pasan.
Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah kalau gaji 2 juta itu masuk ke kategori yang masih bisa ambil cicilan atau enggak? Boleh tulis di kolom komen. Tapi hari ini kita ngatur gajinya nggak ada cicilan sama sekali ya. Tapi kalau pas ada cicilan nggak apa-apa. Karena hari ini kita juga bakalan kayak ngitung si dana daruratnya berapa sih untuk si gaji 2 juta. Langsung aja kita masuk ke gaji 2 juta dengan metode 60, 20, 10, 10. Di mana 20%-nya untuk saving yaitu 400.000, di sini dana darurat 200.000 dan lain-lain 200.000. Nanti lain-lainnya ini bisa masuk ke pendidikan atau bahkan teman-teman punya impian beli A, B, C itu bisa banget. Atau mau fokus dulu ke dana darurat itu lebih mantap lagi. Nah, 10%-nya itu ke hiburan yaitu 200.000. Bisa jalan-jalan, bisa juga untuk dana tak terduga 100.000 ya. Tapi kalau di bulan tersebut lagi banyak kondangan mau nggak mau jalan-jalan yang di skip. Kenapa Bunai masukin dana tak terduga di komposisi hiburan? Supaya teman-teman harus mengurangi egoisme. Kalau emang ternyata banyak banget kebutuhan tak terduga, ya udah hiburannya yang di hold dulu, bukan savingnya. Atau bahkan nih sedekahnya 10%, 100.000. Mohon maaf banget ya kalau suara Bunda itu masih serak ya teman-teman. Emang nih kayaknya kalau udah batuk lama banget proses kesembuhnya. Oke, selanjutnya adalah 10% yang sedekah ini adalah Rp200.000. Teman-teman bisa langsung masukin ke sedekah Jumat atau buat teman-teman yang sekolahnya itu anaknya udah mulai SD terus ada infak bisa banget pakai dana ini. Dan juga kalau mau kasih orang tua juga bisa pakai dana sedekah ini. Karena kalau orang tua bisa masuk ke kategori sedekah tapi nggak bisa masuk ke kategori zakat kecuali orang tuanya masuk dalam 9 mustahik ya teman-teman. Jadi hati-hati. Kan kemarin banyak banget ya di SMC Ramadan nanya, Bunda boleh gak sih aku kalau zakat ke orang tua? Tergantung kondisi orang tuanya ya. Tapi kalau sedekah biar orang tuanya mampu, biar orang tuanya ada, itu tetap bisa bersedekah sama orang tua. Kenapa? Karena sedekah itu adalah segala sesuatu yang kita niatkan untuk kebaikan yang memang sesuai dengan syariat Allah dan diniatkan memang untuk mendapatkan pahala jariah. Amin. Selanjutnya di sini adalah 60% di kebutuhan pokok. Jadi 1.200.000. Kayaknya sedikit banget tapi tinggal di-combine aja, boleh savingnya dikurangin lagi jadi 10% aja atau mungkin dana hiburannya bisa dikurangi lagi jadi 5%. Nah, di sini untuk belanja bulanan 150.000, listrik 150.000, sayur plus lauk Rp400.000, gas plus galon Rp50.000, pulsa Rp50.000, beras Rp100.000, lain-lain Rp150.000, tak terduga kembali Rp150.000. Bedanya apa dengan komposisi 10% hiburan di atas? Kalau yang di atas itu tak terduganya lebih kayak kondisi gitu ya. Jadi misalnya kondangan, sumbangan, patungan. Nah, kalau yang di bawah nih 150.000-nya untuk mengcover kalau ternyata belanja bulanannya kurang, listriknya over budget, sayur plus lauknya juga kurang. Nah, itu bisa digunain si dana tak terduga. Nah, kalau lain-lain itu bebas aja. Misalnya buat SPP anak atau misalnya ada pengen cicilan atau ikut paket apa meskipun gak Bunda sarankan ya, itu bisa pakai si lain-lain. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan untuk ngatur gaji si 2 juta? Boleh tulis di kolom komen. Atau ada pengalaman, aku ngatur gaji sekian kok gak cukup-cukup ya Bun Ai? Boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita bakalan bahas sama-sama nih di video-video lanjutannya. Nah, emang kalau udah interest banget sama dunia budgeting, ngeliatin orang bikin jurnal, terus kayaknya budgetnya dia kok bisa, kok aku enggak. Nah, itu ada plus minusnya. Plusnya jadi semangat, minusnya kadang-kadang jadi insecure. Nah, kalau ngomongin budgeting lagi, dia kan proses ya. Namanya proses itu kadang berhasil, kadang gagal, itu wajar banget. Jadi jangan bilang proses itu harus berhasil terus. Nah, dengan income yang sama, kalau kita budgeting, kalau kita ngelolanya benar, itu bisa keluar hasil yang berbeda. Analoginya mungkin sama-sama telur sama terigu gitu. Tapi ada yang bisa menghasilkan jadi kulit risol, ada yang bisa jadiin bolu, ada yang bisa jadi cuman telur doang sama terigu di dadar, atau bahkan jadi pancake. Nah, itu kan tergantung pengelolaan dan skill untuk ngelolanya. Dan juga pastinya skill untuk sabar. Kalau yang ngelolanya jadi telur dadar pasti nggak mungkin ya effortnya sama dengan ketika dia ngelola
telur sama terigunya tuh jadi risol. Pasti kan akan jauh lebih susah ya ngelola jadi kulit risol. Nah, jadi tergantung teman-teman aja. Analoginya sama makanan, soalnya saya suka itu Bun sama makanan. Kalau teman-teman suka makan apa enggak sih? Boleh ya tulis di kolom komen. Sampai menit ini Bun ngucapin terima kasih dulu takut lupa nih. Buat teman-teman yang baru bergabung, hai, salam kenal. Aku Bun Ai dari Depok, ibu dari 3 orang anak, sebenarnya 4 orang anak, tapi anak ketiga Bun Ai sudah di surga. Konten ini berisikan full tentang tips hemat dan budgeting. Kalau untuk info-info keseharian sebagai ibu rumah tangga, boleh banget cek ya ke channel kedua, yaitu adalah Sketsa Bunda. Jangan lupa langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi ya, sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Bagi yang selalu support channel keluarga Bun Ai, jangan lupa untuk apa yo? Untuk WhatsApp admin ya Bun Ai. Nomornya ada di description box. Untuk apa ayo? Untuk update kelas-kelas yang Bun Ai bikin, ada keuangan, ada parenting, ada mental health, ada public speaking juga. Jadi teman-teman boleh banget cek di adminnya Bun Ai. Atau mau ikut grup untuk SMC produktif juga bisa banget. Nanti tinggal diarahin di sana. Oke, selanjutnya langsung aja kita bikin untuk kebutuhan si dana darurat. Nah, seperti biasa kalau di keluarga Bun Ai, dana darurat yang dibutuhkan itu adalah pengalinya bukan kebutuhan seluruhnya, tapi kebutuhan pokok yaitu 1.200.000. Jadi level pertama bisa nabung 3.600.000, level kedua bisa di 7.200.000, level ketiga bisa di 14.400.000 karena pengalinya 12 kali kebutuhan pokok. Nah, di sini ada target 48 kotak, satu kotaknya Rp300.000, silakan di screenshot aja. Nah, kalau udah full semua jumlahnya Rp14.400.000. Jadi gitu ya teman-teman. Cara nabungnya gimana? 200.000-nya sudah dari komposisi saving yang pertama. Jadi ketika gajian 200.000-nya tabung dulu. Nah, 100.000-nya bisa ambil kalau ada sisa anggaran. Jadi selama 1 bulan nabungnya 300.000. Kalau mau speednya lebih cepat, otomatis kita harus kerjanya lebih cepat lagi, yaitu menghadirkan income lainnya selain income tetap kita. Nah, kalau ngomongin dana darurat, ini emang jadi salah satu prioritas sebelum teman-teman bikin sinking fund yang banyak ya. Kenapa? Karena dana darurat bisa dipakai kalau tiba-tiba butuh dana pendidikan. Dana darurat bisa dipakai kalau butuh tiba-tiba dana sakit. Tapi sebaliknya, dana pendidikan nggak bisa dipakai untuk dana darurat. Kenapa seperti itu? Nanti kita bahas ya. Karena sebenarnya itu lebih kayak ke teknik manipulasi pikiran sih, sehingga teman-teman fokus dulu ke dana darurat. Nah, jadi gimana nih untuk gaji yang 2 juta, ngaturnya cara kayak gini, kira-kira ngatur gaji berapa lagi nih untuk idealnya dan berapa dana daruratnya? Tulis di kolom komentar jangan lupa ya, karena melakukan hal yang fokus jauh lebih baik dibanding banyak tanpa tujuan. Jadi ini aja yang bisa Bun Ai share di hari ini. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah dan suaranya kurang enak didengar ya. Semoga teman-teman gak kapok untuk mampir ke channel keluarga Bun Ai. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.